Jadi hari ini kita akan melihat apa saja persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Polda NTB untuk menyambut MotoGP bulan Maret nanti. Nah, salah satunya ini udah terlihat, udah mulai terlihat ada heli di belakang saya nih. Ini saya udah berada di bawahnya. Ini ada sayap belakangnya. Ini di belakang sana baling-balingnya juga. Oke, kita coba ngobrol. Kita akan ngobrol sama pilotnya sendiri. Oke, boleh. Baik, kita akan coba nanyanya tentang heli ini. Apa ini heli jenis apa? Fungsinya seperti apa? Dan bagaimana spesifikasinya? Kita akan lihat. Ya, ini heli Polri jenis terbaru, tipe dari Agusta Westland 169 yang dimiliki Polri pada saat ini berjumlah 9 unit tipe AW 169 dan 2 unit tipe AW 189 jenis terbaru buatan dari Itali. Oke. Ini fungsinya apa aja, Bang? Untuk jenis heli AW 169 ini dispesifikasikan untuk heli patroli di seluruh wilayah Indonesia. Bisa untuk heli SAR, Search and Rescue, bisa untuk patroli dan untuk medivac. Seperti itu kira-kira. Medivac itu seperti apa, Pak? Medical evacuation. Oh iya, untuk mengevakuasi ya. Orang yang sakit. Oh Seperti, iya. kejadian yang terbaru di Jawa Timur, letusan Gunung Semeru, salah satu heli ini di BKO-kan di sana, salah satunya untuk itu. Oh gitu, iya. Berarti ini bisa terbang rendah untuk mengambil korban dan lain sebagainya ya, untuk mengangkut orang sakit, kemudian korban meninggal, kecelakaan dan lain sebagainya gitu ya. Untuk pergeseran logistik juga bisa. Oh, pergeseran pasukan seperti di operasi Madagoraya di Palu. Siap. Berarti ini bisa dikatakan helikopter multifungsi ya. Siap. Jadi skala bisa. Jadi untuk ngejar maling juga bisa mungkin ya. Bisa, sangat bisa. Jadi kalau misalnya ada teroris, kemudian ada yang mencoba untuk ini bisa dipakai untuk mengejar itu ya. Kalau kecepatan salah satunya kejadian di Bangka Belitung untuk mengejar kapal hantu, Pak. Oh, Dia menggunakan helikopter karena kalau menggunakan kapal biasa itu nggak kekejar. Dia kecepatannya berapa, Pak? Untuk kecepatan maksimalnya 165. Tapi kami kalau terbang speed cruisingnya itu di 135. 135 ya. Ini berapa orang bisa muat? Untuk passengernya maksimal 6 orang, Pak. Oh iya. Untuk seatnya ada 9, 2 pilot, 1 teknisi, dan 6 penumpang. Pak, boleh nggak kita diceritakan fungsi-fungsi panel di dalamnya itu, boleh ya? Boleh, oke, siap. Nih, di sini kita lihat ada banyak layar, kemudian ada ini fungsi layar dan lain sebagainya untuk apa? Baik, ini jadi fungsi-fungsi dari monitor-monitor ini adalah untuk memonitor engine instrument. Oh, siap. Jadi di sini ada engine instrument, kemudian di sini ada flight instrument juga. Dan untuk heli AW169 ini dilengkapi kamera di bagian bawah pesawat, di bagian bawah helikopter ini, untuk memantau apa yang terjadi di bawah. Seandainya terjadi pembalakan liar di hutan-hutan provinsi di seluruh Indonesia ini, kita bisa melihat dari bawah melalui monitor kamera di sebelah sini. Kemudian kejadian-kejadian yang sekiranya perlu menggunakan kamera di sini sudah dilengkapi.
Kemudian untuk engine kita menggunakan 2 engine, kanan dan kiri. Kemudian di sini sudah dilengkapi semua instrumen-instrumen secara otomatis dari komputernya. Mungkin kira-kira seperti itu. Nih kita lihat ini banyak sekali panel. Kalau dijelaskan satu persatu nih nggak bisa sehari nih, harus sebulan kayaknya, ini banyak sekali panel. Jadi yang tahu hanya mereka. Tapi ini kita sudah dikasih pengenalan sedikit tentang heli yang dimiliki oleh Polda NTB. Heli ini sendiri bisa untuk mengejar penjahat, bisa untuk melakukan patroli di hutan dan lain sebagainya, karena heli ini sendiri bisa terbang rendah. Jadi untuk mengejar penjahat itu cukup memungkinkan gitu. Jadi ini memang fungsinya untuk patroli, untuk melakukan pengamanan dan lain sebagainya. Nah, yang paling jelas heli ini disiapkan untuk pengamanan MotoGP nanti. Selain itu dia akan melakukan patroli di tempat-tempat wisata untuk melihat suasana wisata di sini, pengamanan dan lain sebagainya, supaya NTB ke depan aman. Nah, setelah ini Jin, kemudian apa kabar hari ini kemudian? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak? Wah, mantap. Jin, Pak, kita mau ngobrol terkait fungsi heli ini sendiri. Ya, silakan itu pilot. Ayo. Dek. Oke pemirsa, sekarang kita sudah ada di dalam helinya Polri ini. Saya sekarang bersama Direktur Polairut Polda NTB. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait fungsi dari heli ini sendiri. Kemudian kenapa di BKU-kan ke NTB, dan nanti setelah di BKU-kan apa saja yang fungsinya apa saja. Ini helinya untuk apa saja nanti di NTB, Pak, setelah di BKU-kan dari Mabes Polri sendiri. Ya, baik, terima kasih Mas Maman ya. Jadi untuk fungsi kegiatan daripada heli ya, helikopter jenis AW169 ini nanti adalah untuk mendukung ya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ya di Polda NTB ini, itu Mas Maman ya. Jadi khususnya ya tugas-tugas kepolisian yang memang butuh untuk akselerasi atau percepatan ya menuju suatu tempat ya. Jadi bisa dibuat sebagai sarana transportasi. Tentunya sarana transportasi ini untuk kegiatan-kegiatan pimpinan ya, Kapolda, Wakapolda, bahkan nanti bisa juga untuk pejabat-pejabat daerah, intinya ya dalam percepatan tugas-tugas untuk mendukung tugas mereka kan gitu ya. Nah ini kemudian memang Mabes Polri mengirim sini seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa NTB ini merupakan salah satu daerah DPSP atau daerah pariwisata super prioritas yang yang sudah ditunjuk oleh Pak Presiden ya, yaitu dengan Mandalikanya. Nah kebetulan memang di dalam DPSP ini Mandalika ini ada sirkuit ya, sirkuit Pertamina sirkuit ya, yang akan nanti ada bulan 3 nanti ada perhelatan MotoGP. Ini juga sangat kedatangan helikopter di sini ini sangat membantu tugas-tugas kepolisiannya nanti dalam rangka melakukan pengamanan MotoGP tersebut ya. Kita juga bisa memonitor situasi keamanan ketertiban masyarakat ya dari udara. Nah, salah satu contoh nanti kita bisa melihat bagaimana perkembangan situasi di seputaran sirkuit ya, sebelum maupun pada saat pelaksanaan eventnya, bahkan paskanya ya, kita bisa monitor dari udara ya. Nah ini tentunya sangat membantu ya. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Kabar Rekam, serta Pak Kapolri Polairut yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengirimkan ya helikopter ini ke sini. Ini baru hanya 2 polda saja yang kita dapat ya di Indonesia. Ya. Ini karena memang yang tadi saya bilang ya, dikhususkan untuk DPSP tadi. Selain untuk melakukan patroli, kemudian nanti mungkin untuk pelayanan VIP dan sebagainya,
Ada fungsi-fungsi lain nggak Pak? Misalnya seperti mengantisipasi bencana. Tetap. Memang ya. Iya, itu tetap ada Mas Maman ya. Siap. Jadi ya tadi kita bilang itu untuk akselerasi percepatan juga bisa ya. Habis itu nanti kalau seandainya pun terjadi ada bencana ya, kita bisa percepatan untuk mengirimkan semacam bantuan-bantuan ya, perobatan, makanan yang dibutuhkan masyarakat secara cepat ya. Ini helikopter ini bisa kita manfaatkan juga untuk pengiriman secara cepat, apalagi sampai ke daerah-daerah yang mungkin nanti tidak terjangkau ya, umpamanya ya wilayah banjir ya, banjir di suatu wilayah, kemudian perkampungan tersebut terkepung banjir, kemudian mungkin ada masyarakat yang terjebak ya, insya Allah kita bisa menggerakkan helikopter ini tentunya untuk melakukan evakuasi ya. Itu Pak, ada keinginan nggak misalnya nanti heli bukan hanya sekedar di BKO-kan, karena kan kita tahu bahwa NTB ini sudah menjadi salah satu destinasi super prioritas ya. yang ada di Indonesia. Ada keinginan nggak supaya nanti NTB sendiri atau di Polda NTB ada satu heli dan fasilitas lain yang memang ditetapkan di sini Pak? Ada keinginan nggak seperti itu Pak? Ya kalau keinginan ya tetap ada ya. Namun ini sudah kita sebenarnya sudah sangat berterima kasih ya, permohonan kita ternyata dikabulkan oleh Pak Kapolri ya, oleh Bapak Arkam dan Pak Kapor mengirimkan ke sini, dan rencananya memang helikopter ini ya menetap di sini ya. Hanya saja nanti krunya saja yang mengalami perubahan sistem namanya istilahnya change crew ya. Jadi mungkin kru dan pilotnya nanti ya itu sekitar ya katakan bisa sebulan mereka atau 2 bulan bahkan ya paling lama. Setelah itu mereka bisa diganti dengan kru yang lainnya yang ada di port kita di Polairut yang di Jakarta. Jadi untuk helikopternya ya memang insya Allah menetap di sini gitu. Makanya nanti kita akan persiapkan juga anggarannya dengan baik. Itu tadi sahabat-sahabat semua. Jadi kita ikut berdoa mudah-mudahan nanti Polda NTB atau NTB sendiri diberikan satu fasilitas yaitu jenisnya helikopter, karena NTB kita tahu sudah menjadi destinasi, salah satu destinasi wisata yang super prioritas di Indonesia. Ya. Dan kita tahu di sini ada MotoGP, kemudian juga pernah ada bencana alam dan lain sebagainya. Mungkin untuk mengantisipasi hal itu supaya cepat penanganannya, ya kita juga sebagai warga NTB harus berharap bahwa di Polda NTB sendiri ada heli untuk dipersiapkan untuk nanti dari Polri sendiri bisa membantu warga ke depan, baik untuk dari Harkamtipmasnya, kemudian dari segi pelayanan ketika ada bencana dan lain sebagainya. Karena kita tahu Polda ataupun Polri sendiri setiap ada bencana mereka selalu turun untuk membantu warga, mengevakuasi warga. Seperti beberapa hari yang lalu Polairut sendiri menerjunkan beberapa personil untuk membantu warga. Jadi kita sangat berharap juga bahwa di Polda NTB ini ada heli. Mungkin itu jadi harapan kita bersama Pak. Ya, insya Allah. Amin. Kita tetap. Baik Pak Dir, terima kasih atas waktunya Sama-sama hari Mas ini. Maman. Oke, kita ketemu lain waktu lagi Pak. Ya.